syahid karena syuhudud dunya ya, diperlihatkan. Malaikat melihat, semua semesta alam melihat, menyaksikan orang itu, disaksikan oleh Allah dengan syahadatnya yang dohirun wa batinan. Yang berikutnya wasaqal ma'i, iki banyu pirang-pirang kok ndadakan ana wong liwat ngweh banyu, ana wong ngelak mampir, ora ketang nyiduk ning sumur direken. Kenapa malaikat Jibril kepengin sakol ma'i? Ini ragi bulan, ragim bulan. Tapi dengan rahmat Rasulullah, tentunya rahmat Allah dan rahmat Rasulullah, insya Allah jenengan kula tercerahkan dengan adanya sakol ma'i. Ana wong ngelak mampir, njaluk banyu diwesing, orang njaluk banyu bae asal mampir ya digawe kena kopi. Jenengan ngopi mboten? Niku pripun pendapat panjenengan? Memberikan air kepada yang membutuhkan adalah suatu kenikmatan, karena air adalah wujud dari kehidupan manusia itu sendiri. Air wujud kehidupan manusia. Ya, di mana air tumpah, disitulah tumbuh-tumbuhan. Di situ ada air, tumbuh-tumbuhan subur. Seperti ilmunya Rasulullah. Ketika air hujan turun, maka ilmunya Rasulullah pun menyebar ke seluruh dunia. Subhanallah. Jadi kembali kepada aweh banyu, memberi banyu kepada yang membutuhkan, itu adalah seperti memberikan ilmunya Allah. Seperti memberikan ilmunya Allah, seperti Rasulullah memberikan. Seperti kemarau yang 10 tahun hanya cukup 1 hari basah semua. Seperti ilmunya Rasulullah. Artinya lebih bermanfaat memberi air di tatkala orang butuh air dibandingkan memberi uang kepada orang yang butuh uang. Ya. Karena air adalah simbol kehidupan, sumber kehidupan. Aku butuh duit hari ini, orang mati ya. Tapi kalau butuh air tidak akan tertolong. Tidak akan tertolong. Kalau lapar sih bisa menahan, tapi kalau sudah ngelap, haus berbahaya. Jadi cara sekarangnya adalah dehidrasi. Bahasa kedokterannya dehidrasi, kekurangan cairan. Bisa bumi kalau kekurangan cairan pun maka Allah di Mekah itu pun sulit turun hujan, tapi Allah tetap memancarkan airnya. Itulah seperti itu. Air adalah sumber kehidupan dan jadi sumber ilmu bagi. Kalau malaikat Jibril pengen jadi manusia, malaikat Israfil selaku penurun hujan, terus dikarenakan memberi banyu kepada hewan, memberi banyu kepada orang ngelak, nyirami banyu kepada tumbuh-tumbuhan, nilainya adalah kehidupan. Bukannya malaikat Jibril itu juga Ruhul Amin? Air itu adalah rahmat Allah juga. Rahmat Allah, betul. Air adalah rahmat Allah, kembali kepada karena ingin mendapat rahmat Allah. Jadi berbagi air itu rahmat Allah, membagi rahmat Allah di eranya Nabi. Betul. Pendapat panjenengan ngapunten. Nggih, ada yang lebih baru, kita asik nek. Den kula niki kan anu diwarai. Niku jane makna kias. Oh, makna kias, sakol ma'i menurut ilmu hikmah adalah makna kias. Banyu niku kehidupan. Betul. Maksudnya sering ngeto ya niku kesegaran, kejernihan, kehidupan. Nah, niku kan toya. Dadi saling aweh kata niku maksudnya diwarai jine, diwarai cara usaha, diwarai cara ibadah sing bener kados niku.
Banyu kan sumber kehidupan, nggih. Nggih segerane nok nggih tumbuhan dadi seger. Kalau orang kayak gitu berarti membahagiakan Rasulullah. Sehingga malaikat Jibril kepengen banget Rasulullah bahagia selalu, tidak sampai sedih. Itu pendapat jenengan. Sakol ma'i itu makna kias dari Rasulullah ke Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali juga orang brilian otak, kecerdasannya pasti, jadi paham tentang sakol ma'i. Kalau secara syariah, pandangan syariat itu seperti itu pun masuk karena banyak hadis yang menerangkan ke arah situ. Pandangan hikmah sakol ma'i adalah juga kehidupan, ngilangi bodoh ya, jadi cerah, kejernihan. Secara kados guru kan kados niku. Guru. Kados kiai mbek kados niku. Ya betul. Diwarai cara ibadah. Ben ngibadahnya leres kan nggih kehidupane dheweke. Kesegeran nggih ibarate ki lho cara nandur ki kepriwe ben kowe bisa mangan kados niku. Niku maknane toyan. Sumber kehidupan. Temurip niku kan ibadah, usaha, derekan kan seimbang. Sekarang kayak gini, jenengan seperti itu, saya kembali ke sini lagi. Kalau cuman memberi air adalah rahmat, malaikat Jibril kok kepengin jadi menungsa karena hanya sekedar seperti itu. Alasan lain bagaimana? Yang dimaksud, kalau toh malaikat Jibril nanti memberikan ilmu pengetahuan pada jenengan, bagaimana coba? Jibril, Maulana Jibril, kenapa jenengan pengen jadi manusia hanya sakol ma'i? Alasannya mungkin tersetrum teng jenengan kan saged. Karena alasan rahmat saja dari awal memang rahmat. Kalau tadi itu kepengin malaikat Jibril itu Kanjeng Nabi jangan pernah susah. Nah gitu. Itu kan salah satunya. Salah satu keinginan malaikat Jibril memberikan kehidupan lah. Kehidupan. Jadi betul, karena alam ini adalah Rasulullah ada rahmatan lil alamin, merahmati seluruhnya, maka jenengan ikut melestarikan rahmat Allah lewat mengairi sawah, mengairi apa saja lah ya. Tetap buntuti Rasulullah intinya. Itu informasi. Jadi malaikat Jibril adalah urusan ilmu pengetahuan, kepada Nabi dan Rasul dinamakan wahyu, kepada Nabi selain Nabi dan Rasul adalah ilham ataupun ilmu pengetahuan yang dari Allah dikehendaki pada hamba Allah. Ya, masuk semuanya, alasannya mendasar bisa dinalurikan semuanya. Yang berikutnya adalah wasul bainal isnaini wa ikramil jar wal yatimi. Yang keenam dan yang ketujuh adalah mendamaikan perselisihan. Mendapat panjenengan masa mendamaikan perselisihan, kepengin jadi manusia, itu tidak masuk akal untuk saya, untuk panjenengan pendapatnya. Mendamaikan antara manusia. Iya. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kesempurnaan manusia. Bila sudah berdamai, maka damailah bumi ini, damailah semuanya, ya kan? Iya. Apalagi ketika yang berseteru adalah sesama umat Muslim. Itu Rasulullah sangat sedih ketika umat Muslim itu saling kontok-kontokan. Kalau sudah berdamai, Rasulullah akan merasa senang, dan malaikat Jibril pun mau mengikut seperti itu karena menginginkan tidak ada lagi pertikaian di antara umat Rasulullah. Alasan seperti itu karena yang seperti tadi juga malaikat Jibril tidak menginginkan Rasulullah bersedih. Ya, seperti itu. Tatkala ada pertikaian antara sesama Islam yang benar-benar memegang teguh ajaran Rasulullah. Itu Rasulullah. Karena terkadang orang yang dipukul itu juga bersolawat, yang memukul juga bersolawat. Ya, seperti itu ya.
Jadi sangat sedih sekali sehingga padahal resiko islah, resiko mendamaikan itu resikonya adalah dia yang bisa terbunuh. Mendamaikan itu bisa terbunuh kanan kiri. Kalau terbunuh untuk mendamaikan, Allah sangat. Allah sangat ridho untuk orang-orang islahul. Ya, seperti itu. Islahu bainal snaini, Ya. islahu dzatil bayyin. Ya. Itu amaliyah. Apa sih sabilillah? Ya islahu dzatil bayyin. Mengislahkan pertikaian yang tidak ditemukan titik temu jawaban. Jadi dengan alasan ini malaikat Jibril kepingin jadi manusia, jadi umat Rasulullah karena tidak menginginkan Rasulullah bersedih. Panjenengan pendapatnya? Dia mboten tepi sak ini. Mboten tepi. Cara kula nggih. Nek sangat saya kula. Mboten mung sesama muslim. Tidak sesama muslim karena ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Nah, niku nek saged namayaken niku kan berdampingan kan menengi lah nggih. Mboten pontok-pontokan. Sesama muslim niku sing nggih karuane. Nggih. Nek sanes-sanes sing mboten sesama muslim saged damai kan wos dunia ini kita damai banget. Jadi umat Kanjeng Nabi niki bersatu. Betul. Dados Kanjeng Nabi nggih. Ini pandangan ulama hikmah dan pandangan ulama tasawuf seperti itu. Nggih katerin bu kados niku. Nggih kados niku bahwasane tidak harus damai dengan sesama Islam saja karena perdamaian adalah walaupun toh perdamaian dengan orang non Islam seperti itu ya. Toh contohnya yang bikin kertas ini belum tentu orang Islam, tapi yang bikin tinta juga bukan orang Islam. Orang Islam bisa menulis dengan tinta yang dibikin bukan dari orang Islam. Jadi man u'tiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ternyata seperti itu. Orang yang diberi ilmu hikmah itu diberikan kebaikan yang sangat banyak. Alasan yang seperti itu kan perdamaian ini dengan ini. Kenapa malaikat Jibril itu ingin jadi manusia hanya mendamaikan Islam non Islam? Nek saged mendamaikan Kanjeng Nabi kan terus senang. Kayak gitu. Alasannya sama, cuman cengkok cara penyampaiannya itu. Ben saged diundang Siti. Kowe kekasihku. Kekasihku adalah kekasih Allah. Subhanallah. Ini pelajaran untuk kita banget lah. Yang terakhir yang nomor 7 ikramul jari wal yatim, memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Lah, memuliakan untuk jenengan, memuliakan tetangga apa dengan cara suara jangan terlalu keras ataupun jangan suka melongok-melongok. Ingin tahu apa ikramul jar dalam pandangan panjenengan contoh bagaimana? Karena memuliakan tetangga. Iya, memuliakan tetangga. Karena tetangga adalah yang mengerti kita. Tetangga yang lebih mengerti kita. Dan bila kamu berbagilah dengan tetangga. Betul. Karena sesuatu yang akan terjadi tetanggalah yang akan mendengar dahulu. Betul. Tangga Natalan nyonggo dengan memuliakan tetangga karena tetangga itu lebih tahu, lebih dekat dengan kita, lebih bersilaturahmi lah dengan cara banyaklah memuliakan tetangga itu banyak sekali lah ya, dengan cara-cara tertentu. Tidak kok kepingin malaikat Jibril karena di situ juga ada silaturahminya. Ada silaturahmi, di situ ada kekeluargaannya. Ada kekeluargaannya. Di situ ada saling mencintai. Saling tresna dan mencintai. Adalah watak Rasul ya. Iya, saling mengingatkan. Kalau cuman karena ada, mosok kepengin jadi manusia. Disitulah
rahmatnya Allah kembali rahmatnya Allah itu turun. Karena malaikat itu tahu betul warna, rasa dengan rahmat ya. Tapi malaikat dirahmati tidak seperti rahmat kepada manusia. Ya, rahmatnya umat Nabi. Kayak gini, ada sesuatu yang saya ingat. Kalau sifat jamilnya Allah oleh Allah dibuat malaikat. Kalau sifat rahmatnya Allah oleh Allah untuk membuat manusia. Kalau sifat ghadabnya Allah oleh Allah untuk membuat iblis. Seperti itu. Jadi rahmatnya, jamilnya Allah untuk membuat malaikat sehingga malaikat dirahmati oleh manusia. Kayak gitu, betul, sehingga malaikat mau bersujud pada manusia karena banyak alasan, ilmunya Allah dan rahmat itu sendiri ya. Malaikat Jibril menginginkan jadi manusia karena memuliakan tangga adalah intinya bin mutlak tercipta dari rahmat Allah, dirahmati Allah dan dirahmati Rasulullah. Panjenengan pendapatnya? Sama. Cuma terkadang dalam pandangan hikmah bagaimana? Sekali tangga nih. Dia kudu sing. Ya, tangga gua kena dulu. Tangga adalah saudara. Ya, mungkin ini yang lebih beda di sini. Sampai cepat jenengan nggih tong mriki. Sadereke tong mriko tepi. Wis dereke sinten mung tangga. Tangga betul. Wonten nikmate dewek niki tangga kudu di. Diwehi kenikmatan. Ya, maksudnya wonten tepi nggih sithik-sithik bagi karena tetangga yang dengki pun kalau kita muliakan tidak akan mendengki kita ya. Di sini ada derajat antara jar dan yatim. Ada ya? Kok di sini jar wal yatim? Kalau wal yatim itu kan sudah banyak keterangan tentang muliakan bocah yatim itu luar biasa. Kok hampir dilevelkan karena wawunya adalah mutlaqul jam'i. Nah, sedikit yang mengurusi anak yatim dong tangannya benar diurusi. Malah dari congkrah karo tangga. Wonten pono-pono aku bocah-bocah sing badhe nulungi iki mboten. Betul ya. Niku mawon. Sama alasannya manusia tercipta dari rahmat Allah. Alasannya iki gadah tangga sami apik sedanten kok kepenak nih nopo-nopo. Yo pada jamaah monggo kan kados niku. Iya betul. Nah, isi jadi gini ya cuma karo kae. Betul. Mboten rahmate mboten pinter ngomong tok. Niku. Sering juga ada. Iya. Fairnya nanti kayak gitu. Alhamdulillah semuanya itu al-hikmah. Al-hikmah adalah unsur kenabian. Yang di bidang hikmah adalah unsur kenabian juga. Yang bukan di bidang hikmah pun. Karena Rasulullah sebelum Mi'raj diisi dengan 3 hal antara iman, ilmu dan hikmah. Panjenengan ilmu, iman, lah hikmah juga unsur kerasulan. Ini juga unsur kerasulan. Untuk hadis yang tadi saya bacakan, ya Aliyu, sholli bilaili walau kahal bisatin, wal musolli bilaili ahsanan nas wajhan. Sholat di waktu malam, walaupun toh seperti masak kita itu mengambil susu di pentile wedus, kan hanya serut kayak gitu saja, serut. Terus karena sebaik-baik wajah adalah wajahnya orang yang sholat di waktu malam. Sholat yang di waktu malam ini apa ngisane mengko-mengkoan pendapat panjenengan? Aku sholat ngisa soalnya mengko-mengkoan lah. Sholat lain sih. Sebaiknya sholat malam adalah setelah sholat. Dikatakan sholat malam adalah setelah sholat isya, betul ya. Dan lebih baiknya tidur walaupun hanya 1 tempat. Karena sudah merasakan nikmatnya. Kalau tidur adalah sudah menikmati nikmatnya malam, walaupun semenit ataupun 2 menit, tidur dengan alasan bisa menikmati waktu malam.
Tapi dikatakan sholat malam adalah sholat yang setelah sholat Isya. Ya, Itu fikih banget ini, fikih banget. Fikih banget ya. Dan di sini ini walaupun tuh kahal bisatin kayak ini pentil wedhus, puhnya wedhus terus di slot itu kan hanya setetes cok metune. sholatnya cepat. Cepat ataupun cuman 1 rakaat. Berarti kan dia sedang menikmati tidur kok sampai terbangun untuk melakukan sholat. Luar biasanya dia. Buat seperti itu. Berarti orang yang menyempatkan sekali yang menikmati Allah di waktu malam, di waktu manusia sedang istirahat, di waktu manusia sedang lupa. Dia mengingat, dia tetap mengingat Allah walaupun hanya sekejulit, ya saandulit, betapa nikmatnya. Saandulit tapi terus setiap malam karena karena hanya ingat kepada Allah. Hanya ingat pada Allah. Dan hanya orang-orang yang bisa melakukan ini yang bisa merasakan nikmat ini. Ya, seperti ngomong orang bisa ngomong misalnya bimengku-mengkuan. Allah Rabbi, ya Rasulullah. Manusia diberikan oleh Allah itu bermacam-macam. Betul, bermacam-macam pemberian Allah pada manusia. Bermacam-macam lah pokoknya kenikmatan itu sendiri. Di sini ada ahsanal wajhi wal musalli bilail ahsanan nas wajhan. Bagus-bagusnya menungsa apa nih? Wajhan, wajah ini apa muka, wajah ini apa depan, wajah ini apa belakang. Wajhan di sini udah ireng baik brewoken baik akan terlihat cahaya itu bukan wajah tetapi keseluruhan wajah. Jadi ini wajah tuh umpamanya ini wajah tuh saya hadapkan kepada Allah, hanya pada Allah. Alasan akan wajahnya tampak kemukminannya, bukan batuk singireng tahu kemukminan itu. Sampun boten ngapunten nggih. Ini guyonan dadi nyabrang. Boten pareng lah ya. Boten pareng ngurusi yang kayak gitu ya lain. Dewek sendiri saja. Betul. Kalau mereka seperti itu ya monggo. Yang penting kita tetap di alur Rasulullah. Pendapat panjenengan. Wong jenengan tanging gonya wiridan. Mboten nate sare pripun. Lah iki padha cocok ini. Nek carane ora kan sare nek bengi sare rihin. Berem mripate niku nggih. Kelalen dunya, akhirat kelalen nggih. Nek kados tiyang kados kula nggih. Sing di ngasokna nggih pikirane, atine. Di ngasokna kabeh nyampe tenang langsung salat. Betul. Ini pandangan orang hikmah karena orang tahu kita kan gagat. Jadi diasokkan pikiran hati dalam rutinitas pikiran hati supaya ngasok kena walaupun toh cara orang sekarang dikatakan meditasi ora ya iktikaf intinya ya iktikaf nek ring guru matur kados niku dong awak dhewe karo turu ya sing turune ya pikiran karo ati diasok betul kita terima semuanya bagi kaum hikmah memang angel kon turun bengi gimana letih rem hening itu sudah bisa sholat malam. Ini matur nuwun jawaban Anda saya caranya jenengan kados napa nganu niku susul wedhus. Nggih ngremunane kados niku nggih saged sing penting atine pun
Oh, nah, sombong tenang sedanten, ya ngampun kudu sholat dan. Alhamdulillah alamin. Di sini dibahasnya sholatnya. Setelah sholat kita mau wirid, mau apa, mau tidur lagi, itu boleh. Kalau yang tidur itu tadi, kalau yang tidak tidur memang sampai ganggat esok, krungu adat nembeku ya bablas saya kebaen. Ini matur nuwun. Mulane tiang hikmah nggih mboten ana sing ngawake langka ya kurus kali. Lagi gelem geblak. sanes nih. Maaf jenengan lemu tapi pakaiannya saya. Rasukannya saya. Mboten kados kula pot. Kering nggih. Ngene iki persaja tiyangipun. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, saling melengkapi. Matur nuwun dari 7. Matur nuwun silaturahminipun panjenengan kula. Mau ngapunten mboten salah mau kula gageten kali niku. Kalingan yo manten alimah iku ada unsur-unsur kadang temeng lakoni langsung kelingane bukapan terkena aku kok ngene iki mau mbulah Gusti Allah sing nglakoaken alasannya di belakang. Jere salat lho. Bukan silaturahmi. Ternyata salat adalah silaturahim. Nggih, kula matur nuwun uga pangapuntenipun ingkang kathah, mugi kita sedanten di dalam rahmat Allah dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah obrolan kita, majelis kita. Mudah-mudahan semuanya itu saling mengisi dalam munadharah kita dan mudzakarah, mengingatkan pada diri kita, saya khususnya adunalar, bahwasanya keilmuan itu tetap dengan nurani, maka kenalaran akan lantif ataupun bisa saja lah seperti itu tadi. Ini yang tadi adalah ahli dalam fikih dan ahli dalam syariat, ahli dalam kitab dan seterusnya. Yang itu tadi bukan keahlian di dalam kitab dan melainkan keahlian di dalam ilmu hikmahnya. Tutup bersama-sama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Ada syafni wal bidri wa ada kalimatul natamadul barakah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya gana. Khairul maghdubi alaihim. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.